Pemerintah Arab Saudi secara resmi membatalkan skema tanazul pada musim haji tahun 2025 ini. Apa dampaknya? Apakah jemaah lanjut usia kehilangan kesempatan berhaji dengan nyaman? Apakah ini berarti jemaah lansia harus kembali menunggu antrean belasan tahun dari awal? Faktanya lebih mengejutkan dari yang Anda kira. Simak selengkapnya dalam video ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya seputar haji, umrah, dan kabar dunia Islam lainnya. Dukung channel ini agar kami bisa terus menyajikan informasi aktual, terverifikasi, dan penuh manfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah menurut Anda lansia harus diberi prioritas lebih dalam pelaksanaan haji? Mari berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Tanazul adalah sistem yang selama ini memungkinkan jemaah haji yang sudah memiliki porsi dan visa namun berhalangan berangkat, untuk menyerahkan atau mengalihkan hak keberangkatannya kepada orang lain, biasanya keluarga dekat. Dalam banyak kasus, sistem ini digunakan oleh keluarga yang ingin menggantikan orang tua mereka yang sudah sepuh dan tidak memungkinkan berangkat, dengan anggota keluarga lain yang lebih muda atau sebaliknya. Anak-anak ingin orang tuanya yang sudah lansia bisa lebih cepat berangkat haji menggunakan porsi mereka. Skema ini juga kerap menjadi jalan tengah untuk mempercepat keberangkatan lansia yang secara fisik tak lagi mampu menunggu lama. Dengan tanazul, proses birokrasi bisa lebih cepat karena visa dan kuota sudah tersedia. Namun sayangnya, pada musim haji 2025 ini, otoritas Arab Saudi secara resmi menyatakan bahwa skema tanazul dibatalkan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa semua visa haji pada tahun ini bersifat person to person, alias tidak bisa dialihkan. Jika seseorang tidak bisa berangkat karena sakit atau alasan lain, maka visanya akan hangus dan tidak bisa digunakan oleh siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah besar Kerajaan Arab Saudi dalam reformasi sistem haji menjadi lebih transparan, tertib, dan bebas dari praktik manipulasi. Arab Saudi ingin memastikan bahwa setiap visa haji hanya digunakan oleh orang yang benar-benar berhak dan memenuhi semua syarat, termasuk kesehatan dan kesiapan ibadah. Selain itu, pembatalan tanazul juga menjadi strategi Arab Saudi dalam mencegah peredaran visa non-resmi, penyalahgunaan kuota, serta praktik percaloan visa yang sempat menjadi perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sistem yang lebih ketat dan terpusat, Arab Saudi berharap pelaksanaan haji bisa lebih aman, lancar, dan efisien. Namun, langkah ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan ketegasan dan komitmen Arab Saudi dalam menata sistem haji. Tapi di sisi lain, jemaah lansia dan keluarga mereka menjadi pihak yang paling terdampak. Sebab tanpa tanazul, tidak ada lagi mekanisme untuk mengganti jemaah yang sakit dengan anggota keluarga lain, sekalipun hanya selisih usia atau hubungan darah sangat dekat. Dalam praktiknya, banyak keluarga di Indonesia menggunakan skema tanazul untuk memberikan kesempatan kepada orang tuanya agar bisa berhaji lebih cepat. Apalagi antrean haji reguler di Indonesia sangat panjang, bisa mencapai 20 hingga 40 tahun tergantung daerah. Ini berarti jika seseorang mendaftar haji di usia 40-an, ia baru akan berangkat ketika sudah berusia 60 atau bahkan 70 tahun ke atas. Dengan kondisi kesehatan yang makin rentan, skema tanazul menjadi harapan. Namun kini, semua berubah. Jemaah lansia yang dulunya bisa berangkat menggunakan porsi anggota keluarga, sekarang harus melalui jalur reguler dan memenuhi seluruh persyaratan secara mandiri. Bahkan untuk mengikuti seleksi kuota tambahan atau cadangan, prosesnya jauh lebih ketat dan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Kementerian Agama RI telah merespons kebijakan ini dengan menyampaikan imbauan dan langkah antisipatif. Di antaranya, pemetaan ulang calon jemaah lansia. Pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap jemaah haji lanjut usia yang memiliki risiko tinggi agar mereka mendapat perhatian khusus. Namun, ini tidak menjamin percepatan keberangkatan tanpa visa sah. Layanan khusus lansia meski tidak bisa menggunakan tanazul, jemaah lansia yang berangkat tetap akan mendapatkan fasilitas pendukung seperti petugas pendamping, layanan medis khusus, jalur evakuasi cepat,
dan akses ke fasilitas ber-AC di tenda-tenda Arafah. Pendidikan kesehatan dan ibadah intensif jemaah lanjut usia akan mendapatkan pelatihan ibadah dan kesehatan lebih awal untuk mempersiapkan diri menghadapi suhu ekstrim dan kondisi padat selama puncak ibadah. Namun tetap saja, tanpa adanya mekanisme tanazul, ruang fleksibilitas menjadi sangat sempit. Bahkan jika ada jemaah yang tiba-tiba jatuh sakit sesaat sebelum keberangkatan, tidak ada mekanisme pengganti. Kursi yang tersedia akan kosong dan tidak bisa dialihkan. Ini artinya, kuota hangus begitu saja. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Banyak keluarga yang merasa sudah menyiapkan segala hal, dari pembiayaan, kesehatan, dokumen, hingga perlengkapan, harus menerima kenyataan bahwa peluang keberangkatan lansia dalam keluarga mereka menjadi semakin kecil. Di sisi lain, travel dan biro haji swasta yang selama ini memfasilitasi proses tanazul juga ikut terkena imbas. Mereka kehilangan salah satu jalur layanan yang populer dan kerap menjadi daya tarik untuk menarik jemaah. Saat ini, mereka harus kembali menyesuaikan diri dengan ketentuan yang lebih ketat dan tidak bisa dinegosiasi. Kebijakan Arab Saudi dalam membatalkan skema tanazul menandai era baru dalam pelaksanaan haji. Ini adalah langkah berani untuk menertibkan sistem dan memastikan bahwa setiap jemaah berangkat sesuai aturan. Namun, dampaknya cukup besar, terutama bagi jemaah lansia yang selama ini mengandalkan fleksibilitas skema ini. Para lansia kini harus benar-benar mempersiapkan diri lebih matang, baik secara administratif, finansial, maupun fisik. Antrean panjang harus dihadapi dengan kesabaran, dan kesehatan menjadi faktor utama yang menentukan apakah seseorang layak diberangkatkan atau tidak. Pemerintah Indonesia perlu terus berkomunikasi dengan Arab Saudi agar ke depan bisa dibuka kembali mekanisme yang memungkinkan keberangkatan jemaah lansia tanpa melanggar prinsip visa personal. Apakah melalui jalur khusus lansia atau kuota tambahan yang bisa diprioritaskan? Bagi masyarakat, kesadaran bahwa haji adalah ibadah yang menuntut kesiapan total harus menjadi landasan utama. Jangan tergiur jalur instan atau janji pihak-pihak yang menawarkan jalan pintas, apalagi jika tak sesuai aturan. Mari kita doakan bersama, semoga semua calon jemaah haji tahun ini, khususnya yang lansia, diberi kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan rukun Islam kelima. Dan semoga kebijakan yang adil dan manusiawi bisa segera ditemukan untuk masa depan haji yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat. Kami akan terus hadir dengan informasi akurat, hangat, dan menyentuh seputar haji, umrah, dan peristiwa penting dunia Islam. Tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apa solusi terbaik agar lansia tetap bisa berhaji tanpa melanggar aturan? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.